pengalamannya agak unik ya. Kenapa? Karena ternyata ketika saya coba bertanya dalam banyak kesempatan, dalam taklim, saya coba tanya, di dalam acara-acara training, saya bertanya kepada para jamaah, Anda beribadah dalam satu hari itu berapa jam? Jadi pertanyaannya seperti itu, Anda satu hari ibadah berapa jam? Ternyata jawabannya variatif. Ada yang bilang, ya paling 1 jam. Ada yang bilang, ya 2 jam lah. Dan seterusnya lah. Sehingga saya membayangkan, kalau jawabannya kita beribadah dalam satu hari hanya 1 jam atau 2 jam, katakanlah 5 jam umpamanya sekalipun. Sementara hidup itu 24 jam satu hari. Berarti sisanya yang 24 jam, atau yang 23 jam, atau yang 22 jam, bukan ibadah dong. Nah, gitu. Ini pertanyaan, sinisnya. Nggak ibadah dong. Jadi karena itu pada sore ini kita coba, sama-sama kita diskusikan, apakah betul kita beribadah cuma 1 jam, cuma 2 jam, cuma 3 jam. Ternyata kalau kita baca di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 umpamanya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini tegas sekali Allah menyatakan seperti itu. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk supaya mereka beribadah. Beribadah kepada Allah dan barang tentu. Kalau begitu, dalam 24 jam kita diberikan waktu oleh Allah hidup, mestinya 24 jam itulah kita beribadah. 24 jam itulah kita beribadah. Bukan 1 jam, 2 jam, 3 jam, bukan. Tapi 24 jam mestinya. Ada yang nanya, emang dalam keadaan tidur kita bisa ibadah? Emang bekerja ibadah? Memangnya orang, katakanlah, piknik ibadah? Ada pertanyaan seperti itu. Bahkan banyak di antara saudara kita, mungkin teman-teman kita yang kalau mau berangkat haji atau berangkat umroh ke Tanah Suci, mereka pesan kepada teman-teman, pesan kepada keluarga, tolong kira-kira setengah bulan ini saya jangan diganggu dengan HP. Karena HP saya tinggal di rumah, karena saya mau beribadah. Jadi pernyataan itu sepertinya menggarisbawahi pernyataan orang bahwa ibadah itu hanya sebagian waktu. Ya katakanlah mungkin orang beranggapan ibadah itu cuma ya sholat, saum, zakat, haji. Hanya barangkali berkutat hanya seperti itu. Sementara persoalan-persoalan kehidupan yang lain yang menyangkut masalah-masalah keseharian yang kita hadapi, bekerja, belajar, berinteraksi sosial dengan masyarakat, bergaul dengan tetangga, kemudian bahkan berkumpul dengan suami istri, itu barangkali ada sebagian yang mengatakan ini bukan ibadah. Ini hanya soal-soal keduniaan. Nah, oleh karena itu perlu kita sama-sama diskusikan. Ternyata kalau kita mau bagi ibadah itu, ternyata ada dua, garis besarnya ada dua. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Apa itu ibadah mahdoh dan apa itu ibadah ghairu mahdoh? Yang ibadah mahdoh adalah ibadah yang tata aturannya sudah ditentukan secara lengkap, mulai dari ucapannya, gerakannya, waktunya, itu sudah ditentukan secara lengkap oleh Nabi. Itu namanya mahdoh.
Contohnya umpamanya sholat, betul. Sholat itu ditentukan tata caranya, gerak-geriknya, waktunya, segala macam kaifiah-kaifiahnya, cara-caranya itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Nabi sehingga tidak bisa diganggu. Itu namanya mahdoh. Kemudian zakat itu juga ada aturan mainnya. Zakat itu harta umpamanya 2,5%, diberikan setahun sekali, itu zakat. Saum atau saum Ramadan itu juga ditentukan. Hanya 1 bulan khusus dalam bulan Ramadan. Ada haji, itu juga ditentukan harus ke tanah suci, harus pada bulan Zulhijjah, tanggalnya tertentu, tanggal 9 harus berada di Arafah untuk melaksanakan wukuf dan seterusnya. Nah, ini ibadah, namanya ibadah mahdoh. Ibadah yang tata aturannya sudah given, sudah tidak bisa diganggu-gugat. Tidak bisa dirubah-rubah. Itu namanya ibadah mahdoh. Tetapi ada ibadah yang kita kenal dengan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah yang tata aturannya belum diatur secara rinci oleh Nabi, oleh Islam itu. Kata Rasul, kata Nabi itu dikatakan antum a'lamu. Ente lebih tahu. Jadi pedoman dasarnya sudah diatur. Tetapi juklak juknisnya itu diserahkan kepada kita. Katakan kita berbicara tentang bagaimana berinteraksi dengan tetangga. Secara pedoman dasar sudah ditentukan. Oleh Nabi dikatakan umpamanya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jarohu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka atau hormatilah jarohu, tetanggamu. Garis besarnya atau pedoman dasarnya sudah ditentukan. Bagaimana memberikan penghormatan. Nah, tetapi juklaknya, juknisnya itu diserahkan kepada kita. Bagaimana mekanismenya untuk kita bisa saling menghargai, saling menghormati antar tetangga. Begitu juga berkaitan dengan umpamanya berpakaian. Berpakaian itu juga ditentukan garis besarnya. Umpamanya bagi muslimah di dalam surat apa itu? Surat An-Nur 31, kemudian surat Al-Ahzab atau ayat apa itu juga disebutkan secara detail, secara garis besar bagaimana berhijab atau berjilbab itu. Tetapi juklak jurnisnya, pelaksanaannya itu diserahkan kepada kita. Mau pakai jilbabnya model warna-warni silakan, mau polos silakan, ya. Mau ya yang penting itu kaidah memenuhi syaratnya, menutup aurat itu terpenuhi. Tetapi secara operasionalnya itu diserahkan kepada kita. Makanya muncul mode ini, mode itu ada dalam rangka untuk melaksanakan apa yang dikatakan oleh Allah itu tentang berhijab itu. Termasuk yang barangkali ini juga masih banyak di antara kita yang menganggap bahwa berpolitik itu bukan diatur dalam Islam, bukan ibadah. Padahal politik itu ibadah. Berpolitik itu ibadah. Ada fatsun, ada nilai yang harus ditegakkan. Sebab kalau berpolitik itu tidak ibadah, tidak dianggap sebagai sebuah ibadah, maka ketika kita sedang berpolitik, kita nggak perlu lagi pakai aturan Quran Sunnah. Oleh karena itulah maka di dalam seluruh aspek hidup kita, baik menyangkut persoalan-persoalan vertikal kepada Allah yang berkaitan dengan ibadah mahdoh, maupun yang berhubungan dengan masyarakat horizontal itu semua diatur. Itulah yang kemudian tadi disebut dengan ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Nah, saya tertarik dengan apa namanya yang perlu kita counter. Pernyataan atau satu ungkapan yang sering didengungkan dari zaman dulu lah, udah lama. Saya dengar itu dari bahkan mungkin dari zaman Orba lah, zaman Orba itu sudah kita dengar ada istilah politik Islam yes,
politik no. Nah, kan itu. Islam yes, politik no. Jadi kelihatannya politik itu tidak diatur di dalam Islam, maka no. Bahkan berkembang lagi politik Islam yes, partai politik no. Ah, iya kan? Sampai begitu. Jadi bertambah. Jadi kalau tadinya Islam yes, politik no, sekarang dirubah lagi, lebih dikerucutkan. Islam yes, partai politik no. Dan seterusnya. Kita lihat hari ini bagaimana perkembangan di perpolitikan kita. Seolah-olah yang namanya politik itu terlepas sama sekali dari kehidupan beragama atau berislam. Padahal sekali lagi tidak. Ada dulu ada seorang yang pernah mengatakan begini. Barangkali kepleset ya. Saya melihat itu kepleset. Dia mengatakan kalau dakwah itu, kalau ada kita sedang dakwah itu, kemudian di depan kita ada duri, kita singkirkan. Itu dakwah. Tetapi kalau politik, kita sedang berpolitik, di depan kita nggak ada duri, kita ambil duri, kita taburkan. Nah, ada ungkapan seperti itu. Jadi sekali lagi, ini juga semakin menambah keyakinan orang, oh kalau begitu politik itu memang tidak perlu dihubung-hubungkan dengan agama, dengan Islam. Sekali lagi, ini pernyataan yang barangkali kepleset. Padahal mestinya yang namanya dakwah, yang namanya politik itu seperti dua sisi mata uang. Kalau sama tetap ada duri kita singkirkan, itu dalam dunia dakwah. Dalam dunia politik itu mestinya begitu, nggak ada duri ya kita singkirkan. Jadi bukannya kalau nggak ada duri dalam dunia politik kemudian taburin apa itu duri supaya orang-orang bisa terhambat untuk menuju ke karir namanya. Jadi ini harus kita jadikan sebagai pegangan kita bahwa Islam itu mengatur seluruh aspek diatur, ya kan. Nah, karena itu tidak bisa kita kemudian menganggap ini Islam, ini ibadah, ini tidak, bukan. Semuanya ibadah. Makanya sampai-sampai Nabi mengatakan kullu amrin ribadin la yubda'u fi bismillah fahuwa aqta. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan bacaan basmalah, maka perbuatan baik itu tidak berkah. Fahuwa aqta, terputus dari berkah. Artinya apa? Kalau kita lihat hadis itu, maka ketika kita melaksanakan kebaikan, kemudian kita awali dengan nawaitu karena Allah, maka akhirnya apa yang kita lakukan menjadi nilai ibadah. Kalau kita balik, bagaimana kalau perbuatan baik itu kita tidak awali bismillah? Apa itu tidak disebut ibadah? Kalau menurut hadis itu nggak masuk ibadah. Karena dia tidak mendapatkan barokah. Kalau tidak masuk ibadah, kalau begitu masuknya kemana? Kan itu pertanyaannya. Nah, jadi ternyata di dalam kehidupan kita ini ibadah itu hanya dihadapkan kepada satu lawan yang namanya maksiat. Artinya apa? Ketika kita di dalam melakukan sesuatu kemudian dinilai oleh Allah sebagai ibadah, tetapi pada suatu saat kemudian apa yang kita lakukan ternyata tidak dinilai ibadah oleh Allah, maka itu masuk dalam kategori maksiat. Jadi antara ibadah dan maksiat itu satu atau dua hal yang berhadapan-hadapan. Nah, oleh karena itu, supaya kita jangan terjebak dalam kehidupan maksiat, maka Nabi memberikan pesan-pesan yang begitu banyak. Sampai-sampai ada ungkapan begini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari kebaikan Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Jadi Islam sampai mengajarkan seperti itu.
Hal yang tidak berguna saja di dalam Islam diminta tinggalkan. Karena apa? Untuk menghindari perbuatan itu kecemplung atau masuk dalam kelompok maksiat. Nah, jadi begitu. Saya suka mengilustrasikan atau memberikan contoh-contoh yang sangat sederhana. Katakan kita minum. Minum itu kelihatannya urusan duniawi. Urusan perut lah kan. Tapi ternyata minum itu kalau kita laksanakan sesuai dengan petunjuk Nabi, maka minum itu bernilai ibadah, dan kalau habis minum kita mati, maka bisa mengantarkan kita ke surga. Katakan contoh begini. Saya hari ini haus. Kemudian saya ambil air minum. Air minumnya jelas saya cari yang halal. Halalan thayyiban. Yang kedua saya minum dengan baca bismillah. Yang ketiga saya minumnya sambil duduk. Yang keempat saya minumnya dengan pakai tangan kanan. Yang kelima saya minumnya tidak pakai ditiup. Yang keenam saya minumnya tidak buru-buru. Yang ketujuh saya minumnya tidak sampai disisakan. Kemudian selesai minum kita baca alhamdulillah. Ternyata selesai minum Allah panggil kita. Kita meninggal. Insya Allah. Surga. Kelihatannya sepele betul. Kenapa? Karena sekali lagi, walaupun sekedar minum, itu juga ibadah. Sekarang kita balik. Minum, walaupun cuma segelas air mineral yang harganya Rp500. Tapi yang kita dapatkan itu bukan dengan cara halal. Mungkin ngambil di warung tanpa izin, atau dalam bahasa nyolong, mencuri. 1 gelas air mineral, nolong. Kemudian kita minum tanpa baca bismillah. Kita minum pakai tangan kiri. Kita minum sambil berdiri. Kita minum dan seterusnya lah. Begitu selesai minum, kita mati. Nah, mati dalam keadaan habis minum seperti itu. Nah, jangan-jangan bisa mengantarkan kita ke neraka. Karena apa? Itu termasuk minum yang maksiat. Nilainya kecil. Hanya segelas air minum mineral yang harganya Rp500 umpamanya. Tetapi itu termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah, maka masuk dalam kategori haram, karena haram masuk dalam kategori maksiat. Nah, makanya di dalam Al-Quran pun dikatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik, walaupun kecil, walaupun sebesar biji zarah, Allah lihat, Allah balas. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat jelek atau jahat, walaupun kecil, walaupun sebesar zarah, Allah lihat, Allah balas. Artinya tidak ada satupun aktivitas kita yang tidak dilihat, tidak dibalas oleh Allah. Dan dilihatnya setelah dibalasnya oleh Allah itu, akhirnya sekaligus dinilai. Oh ini ibadah, oh ini maksiat, gitu. Jadi ini yang harus kita luruskan, paling tidak untuk diri kita lah. Meluruskan pemahaman tentang ibadah dalam konteks kita atau menjalani kehidupan ini. Maka setiap khatib Jumat selalu mengingatkan kepada kita dengan kalimat yang sangat apal di telinga kita, atau ayat yang apal di telinga kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benar takwa, dan jangan mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Apa maknanya? Maknanya adalah dalam setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu, kita diperintahkan untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas ibadah kita. Supaya apa? Supaya tiap hari ada peningkatan nilai. Kemudian setiap hari kita tetap berada dalam lingkaran ibadah.
lingkaran dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika dalam suasana seperti itu, Allah tutup kalimatnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan mati kecuali mati dalam agama Islam. Mati itu bukan hak kita, tetapi hak Allah, hak prerogatif Allah yang mematikan Allah. Tapi kenapa Allah mengatakan wala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati? Karena ayat tadi ditambah dengan illa wa antum muslimun. Boleh mati, tapi mati dalam keadaan Islam. Mati dalam keadaan melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, kalau tadi contohnya minum, tapi dengan cara air minumnya mencuri, walaupun nilainya Rp500, kemudian tidak baca basmalah, minumnya pakai tangan kiri, minumnya sambil berdiri, udah gitu disisain, nggak dihabisin. Kemudian habis itu mati. Nah, ini yang dilarang oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati seperti itu. Ini kecil kelihatannya, tetapi maknanya besar. Jadi kalau hanya segelas air itu bisa mengantarkan orang ke surga atau ke neraka, apalagi yang lebih dari itu. Yang nilainya jutaan, miliaran, bahkan mungkin triliunan. Bagaimana kalau ada orang yang mencuri jutaan, mencuri miliaran, mencuri triliunan, kemudian belum taubat kepada Allah, mati. Nah ini. Tapi insya Allah Muslim mukmin tidak akan melakukan hal seperti itu.